Indonesia. Adapun kompetensi inti pada mata pelajaran ini adalah siswa dapat menalar, kemudian menganalisis dan juga menyaji, mencipta dalam ranah konkret ataupun ranah abstrak mengenai pengembangan dirinya terkait pemahamannya tentang pembelajaran di sekolah, sehingga nantinya dapat diterapkannya secara ataupun dengan metode dengan baik dan benar. Kemudian kompetensi dasar, yakni adalah siswa dapat mencari informasi yang banyak tentang bagaimana persebaran agama Hindu Buddha, kemudian bagaimana kelahiran agama Hindu Buddha, dan juga bagaimana teori-teori masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengetahui bagaimana lahirnya agama Hindu dan Buddha, dan juga yang kedua, siswa dapat mengetahui teori-teori apa saja yang menyebutkan tentang masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Untuk video mengajarnya silahkan teman-teman saksikan setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, hari ini kita belajar tentang agama Hindu dan Buddha. Sebelum kita belajar, ada baiknya Bapak tanyakan terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk? Baik, masuk semua. Nah, oke. Jadi pagi ini kita akan membahas tentang teori masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha. Teori masuk dan berkembangnya agama Hindu Buddha. Yang pertama ada agama Hindu. Mengenai agama Hindu nanti kita jelaskan. Agama Hindu. Nah, agama Hindu ini awal kali muncul itu pada saat bersamaan dengan datangnya bangsa Arya di lembah Sungai Indus. Nah, pada saat itu bangsa Arya yang datang ke lembah Sungai Indus itu mereka memiliki keyakinan percaya dengan dewa-dewa. Sedangkan di lembah sungai tersebut itu terdapat bangsa Dravida yang juga mereka memiliki kepercayaan sendiri, sehingga terjadilah di situ perpaduan antara bangsa Arya dengan bangsa Dravida dan muncullah agama Hindu. Nah, agama Hindu di sini berkembang sangat pesat pada saat bangsa Arya mulai menyebarkan agamanya dari lembah Sungai Indus kemudian ke daerah-daerah sekitarnya. Ada 4 fase perkembangan Hindu. Ada 4 fase perkembangan agama Hindu. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Baik, Bapak jelaskan. Ada 4 fase perkembangan. Jadi yang pertama ada fase Weda. Fase Weda ini adalah fase pertama agama Hindu itu mulai lahir atau mulai muncul, yang mana fase Weda adalah fase di mana bangsa Arya mulai memperkenalkan ataupun
menyebarkan agama Hindu ke daerah ke bangsa-bangsa yang lainnya. Itu disebut dengan fase Weda, yaitu fase yang pertama atau fase yang sangat kuno sekali. Kemudian yang kedua ada fase Brahmana. Baik, sebelum Bapak lanjutkan pembahasan mengenai fase Brahmana, mengenai fase Weda, ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Bapak lanjutkan mengenai pembahasan fase Brahmana. Fase Brahmana adalah fase di mana perbaikan spiritual agama Hindu. Pada fase ini mereka mulai membuat suatu ibadah, membuat suatu upacara spiritual yang tujuannya hanyalah untuk peribadatan mereka kepada para dewa mereka. Nah, itu mulai ada pada fase Brahmana, yakni fase kedua. Mulai ada tata cara tentang beribadah, bagaimana menyembah dewa-dewa dengan baik dan benar, kemudian bagaimana ibadahnya, tata cara beribadahnya bagaimana, itu sudah dijelaskan pada fase Brahmana, ini fase kedua ini. Paham? Baik. Kemudian fase yang ketiga, fase Upanishad. Fase Upanishad di sini itu adalah fase ataupun zaman di mana munculnya para filsuf ataupun para filsafat agama Hindu. Mereka berfilsafat tentang agama mereka dan tentang apa saja yang ada di dunia ini. Mereka berfilsafat di sana. Sehingga pada fase ini muncullah para filsuf agama Hindu yang luar biasa dulunya. Kemudian yang keempat ada fase Buddha. Ada yang tahu fase Buddha ini bagaimana penjelasannya? Tidak ada yang tahu? Baik, Bapak jelaskan. Fase Buddha adalah fase di mana ibadah tersebut ada kaitannya dengan yoga, sebagaimana yang diusulkan oleh anak ataupun putra dari seorang raja Sudodana, yakni Siddhartha. Siddhartha ini nanti akan Bapak jelaskan kaitannya dengan agama Buddha. Dari tempat fase inilah agama Hindu itu berkembang sangat pesat sampai sekarang ini. Tapi kita tahu bersama bahwasanya di Indonesia itu kebanyakan pemeluk agama Hindu itu ada di Pulau Bali. Mereka tidak tersebar merata tetapi tidak sebanyak di Pulau Bali. Nah, ini 4 fase perkembangan agama Hindu. Kemudian selanjutnya ada Buddha. Sejarah agama Buddha. Buddha itu dilahirkan ataupun muncul pertama kali atas gagasan ataupun seorang putra raja yang tadi saya sebutkan, yakni namanya adalah Siddhartha Gautama, putra dari seorang raja Sudodana, putra raja Sudodana. Yakni Siddhartha.
putra raja yang sangat terkenal di bangsa India. Dulunya adalah Siddhartha. Nah, Siddhartha ini sejarahnya beliau dulu melakukan pertapaan di salah satu daerah di India. Kemudian mereka Siddhartha ini mendapatkan wahyu, dan wahyu tersebut menurutnya merupakan sebuah pencerahan, penerangan untuknya berspiritual. Itu sudah ditempatkan ketika Siddhartha melakukan pertapaan, dan dari sinilah muncul agama Buddha. Sampai di sini paham? Jika ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Baik, tidak ada, Bapak lanjutkan mengenai teori masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Bapak berikan batasan dulu. Teori masuk agama Hindu dan Buddha. Ada yang tahu teori apa saja? Silakan sebutkan salah satu. Tidak ada yang tahu? Baik, Bapak jelaskan. Teori masuk agama Hindu dan Buddha. Yang pertama itu adalah teori Sudra. Teori Sudra ini adalah seorang budak atau kasta terendah di agama Hindu. Sudra ini mereka para budak yang menyebarkan agama Hindu ke Indonesia. Yang mereka ini notabene-nya adalah seorang yang kelasnya kelas ke bawah, seperti budak atau pengangguran, gelandangan atau hal lain sebagainya. Mereka pergi ke Indonesia atau pergi ke suatu bangsa mereka untuk menyambung hidup, untuk mencari penghidupan dan mencari pekerjaan. Nah, teori inilah maksud dari teori Sudra. Kemudian yang kedua ada teori Waisya. Ada yang tahu apa isi dari teori Waisya? Tidak yang tahu? Oke, silakan Tony. Ya benar. Ya, ini oleh para pedagang. Teori Waisya adalah persebaran agama Hindu yang dilakukan oleh para pedagang dari India. Nah, mereka melakukan perdagangan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dan para pedagang tersebut, mereka tidak hanya melakukan perdagangan, tidak hanya melakukan bermuamalah sebatas jual beli saja, tidak. Mereka menyampaikan risalah tentang agama Hindu, tentang agama mereka, sehingga terjadilah interaksi antara masyarakat asli, penduduk asli dengan para pedagang-pedagang dari India ini. Nah, itu strategi mereka untuk menyebarkan agama Hindu atau Buddha, para pedagang. Yang sebelumnya juga dikatakan oleh para budak, kemudian yang kedua oleh para pedagang. Ada beberapa teori, sebenarnya ada 5 yang harus kita ketahui. Kemudian yang ketiga itu ada teori Ksatria. Teori Ksatria atau yang dikatakan dengan prajurit
adalah mereka yang menyebarkan agama Hindu atau agama mereka dengan eh, yang dilakukan oleh para prajurit perang yang pergi ke suatu daerah ataupun ke suatu bangsa, salah satunya di Indonesia, itu disebarkan oleh disebarkan oleh para kaum ksatria atau kaum prajurit. Nah, eh, jadi beberapa teori ini sebenarnya memiliki kelemahan dan juga kelebihan masing-masing. Itu untuk pembahasan kita di pertemuan selanjutnya. Tentunya setiap teori pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Makanya tidak kita temukan hukum secara pasti bagaimana masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Para ahli sejarah hanya sebatas bisa mengetahui teori-teorinya saja melalui berbagai sumber yang mereka kaji tentunya. Nah, kemudian yang keempat ada teori Brahmana. Orang pendeta agama Hindu. Nah, teori Brahmana ini, bunyi teori Brahmana adalah mereka para pendeta agama Hindu, para petinggi agama Hindu, karena Brahmana adalah kasta petinggi agama Hindu. Orang-orang yang paling paham terhadap agama Hindu, orang-orang yang paling mengerti tentang agama Hindu, dan mereka yang paling taat tentang agama mereka. Mereka yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha ke seluruh penjuru dunia termasuk di Indonesia. Itulah mengapa dikatakan teori Brahmana. Nah, kemudian yang kelima adalah teori arus balik. Teori arus balik di sini itu adalah ketika masyarakat Indonesia itu mereka belajar agama Hindu ataupun belajar agama Buddha ke India, mereka memperdalami agama tersebut di negara tersebut, di negara India. Kemudian mereka sama halnya dengan pendeta-pendeta agama Hindu, kemudian mereka kembali lagi ke Indonesia dan menyebarkan agama Hindu. Itu yang dikatakan dengan arus balik, yakni mereka adalah masyarakat ataupun penduduk suatu negeri yang pindah ke suatu negeri untuk menuntut ilmu agama Hindu, kemudian mereka kembali lagi ke penduduknya ataupun ke negaranya sendiri untuk menyebarkan agama yang sudah dipelajarinya di India ataupun yang disebut dengan agama Hindu. Nah, ini penjelasan sedikit mengenai teori masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Yang mungkin cukup Bapak ulas kembali bahwasanya supaya lebih paham bahwasanya agama Hindu itu dulu memiliki 4 fase perkembangan. Paham? Fase perkembangannya yang pertama adalah fase Weda. Fase Weda ini fase yang pertama, yakni fase pada saat bersamaan dengan persebaran bangsa Arya di lembah Sungai Indus. Kemudian yang kedua adalah fase Brahmana, yakni perbaikan tentang tata cara beribadah kepada para dewa. Kemudian fase Upanishad, yakni fase di mana munculnya para filsafat agama. Kemudian yang keempat adalah fase Buddha, yakni adanya yoga di peribadahan mereka. Kemudian di sini agama Buddha dimunculkan oleh Siddhartha Gautama, seorang putra raja dari
Raja Suddhodana, raja dari India yang cukup terkenal dulunya, sebab bertapaan dan Siddhartha ini mendapat pencerahan katanya, seperti itu. Dan masuk ke teori-teori yang sudah Bapak jelaskan tadi, ada 5 teori masuk agama Hindu dan Buddha. Yang pertama ada Sudra, yakni dilakukan oleh para Buddha persebarannya di Indonesia. Kemudian oleh teori Waisa, para pedagang yang berdagang di Indonesia. Kemudian teori Ksatria oleh para prajurit yang menyebarkan agama Hindu ke Indonesia. Kemudian ada teori Brahmana, yang di para pendeta yang terjun langsung untuk menyebarkan agamanya. Dan juga teori arus balik, yakni mereka penduduk suatu negeri yang berpindah ke negeri lain untuk melakukan pendidikan agama dan kemudian kembali ke negaranya sendiri untuk menyebarkan apa yang sudah ia dapatkan di negeri orang tersebut, yakni tentang pelajaran tentang agama Hindu. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf, karena kita sudah memasuki waktu untuk istirahat. Mungkin itu saja. Bapak akhiri. Assalamualaikum